Assalamualaikum, kembali lagi di channel Trich Fun Gaming. Di video kali ini saya bakalan sharing pengalaman main game bersama Samsung Galaxy S20 Plus, salah satu HP mantan flagship dari Samsung yang menurut saya ini masih menarik untuk dimainkan, seperti gaming-gaming santai yang asik dan juga seru. Dan di sini untuk kelebihan dari Samsung Galaxy S20 Plus yaitu dari segi performanya, yang menurut aku ini masih maksimal banget dengan chipset Exynos 990 yang pastinya masih relevan untuk dilirik. Di sini untuk kapasitas RAM-nya biasa aja sih, cuman RAM 8GB dan internal storage 128GB dengan harga 2 jutaan. Menurut aku ini masih cukup worth it. Contohnya di angka Antutunya ini tembus di angka 580 ribuan. Jadi buat gaming pastinya ini bagus ya untuk standar di angka 2 jutaan yang biasanya cuma di angka 400 ribuan di Helio G99 series. Kemudian alasan kedua HP ini buat gaming itu nyaman karena untuk kualitas layarnya ini ya cakep banget. Dengan layar bertipe Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi FHD Plus yang warnanya itu cakep banget, tajam. Warnanya juga kuat ya, jadi buat main game bakal tambah nyaman lagi. Ini saya pakai screen protector ya, dan warnanya pun masih keluar. Lalu di bagian kualitas audionya juga HP ini tuh nyaman banget buat didengar. Jadi ketika main game makin asik dengan kualitas speakernya yang udah stereo. Jadi karena udah terlalu lama untuk bahas HP ini, langsung aja kita cus ke dalam gaming testnya. Oke, pertama saya bakalan bermain game Mobile Legends Bang Bang ya. Dan di sini untuk game Mobile Legends kita lihat untuk loading masuk ke dalam gamenya cukup cepat ya di sini untuk gamenya. Karena memang untuk game Mobile Legends seharusnya sih emang dilibas dengan sangat mudah ya untuk HP ini. Kemudian untuk setelan grafisnya gimana? Kita langsung aja tes ya untuk setelan grafis dari HP ini. Ternyata di sini udah bisa dapat setelan grafis ultra. Tapi cuman di sini untuk frame rate-nya kepentok di frame rate super ya, belum bisa ke frame rate ultra. Langsung aja kita cus ke dalam gamenya. Oke, sekarang kita udah di dalam in gamenya. Bermain game Mobile Legends memakai Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Untuk gameplaynya di awal-awal udah pasti lancar banget ya. Semua HP pastinya juga gitu sih. Untuk awal-awal game di sini belum bertemu musuh yang berat-berat. HP ini bisa santai aja dan juga gameplaynya berjalan dengan sangat optimal. Sebenarnya kalau teman-teman udah punya fan cooler atau pendingin, HP ini bisa lebih maksimal lagi ya untuk performanya. Cuman karena saya belum ada fan cooler atau pendingin, jadi saya pakainya ini ala kadarnya aja sesuai dengan kondisi HP-nya. Dan saya juga pakai jaringan WiFi ya, biar HP-nya itu lebih stabil. Soalnya kalau pakai jaringan seluler biasanya sih HP-HP mantan flagship bakalan gampang cepet banget buat panas ya ketika tes gaming. Jadi saya sarankan banget ketika bermain game pakai HP mantan flagship kayak Samsung S20 Plus, wajib banget pakai fan cooler atau pendingin biar HP-nya itu aman ya. Terutama di bagian soal layar biasanya HP-HP gini juga cukup rawan. Oke, udah masuk ke 5 menit pertama. Di sini untuk gameplaynya masih aman, lancar jaya ya. Di sini udah mulai bertemu musuh cukup banyak. Udah mulai ada war-war yang cukup besar. Dan di sini untuk gameplaynya bisa dilihat sendiri ya, HP-nya itu masih aman banget. Gak ada lagging sama sekali. Terus di sini kita masih bisa buat solo kill beberapa musuh. Dan HP-nya itu aman banget memang ya kalau buat main game. Samsung Galaxy S20 Plus buat game Mobile Legends kayaknya sih emang masih sangat OP lah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli HP dengan budget 2 jutaan tapi pengen punya HP mantan flagship buat gaming cakep, ini S20 Plus masih cukup rekomendasi ya. Apalagi kalau pengen banget punya HP, punya kamera, dan juga all-rounder lah intinya. HP ini bakalan cocok banget sih. Bisa dilihat ya. Di sini untuk FPS-nya berjalan dengan sangat baik. Ini lagi perang ngerebutin turtle. Kita dapat turtle dan juga perangnya kemungkinan ini menang ya. Mantap.
Masuk ke menit 8 dan di sini masih lancar jaya. Seperti biasa tugas assassin kita solo kill MM atau hero-hero lainnya yang nge-carry ya. Kita solo kill aja. Mantap cuy. Emang kalau pakai HP yang lumayan GG, pasti kita mainnya juga GG ya. Beda halnya kalau kita mainnya pakai Redmi 5A, pastinya bakalan susah sih main Mobile Legends. Di sini langsung saja kita ambil Lord. Setelah dapat Lord, kita coba untuk end game ya. Ini semoga aja kita bisa end. Kita kill dulu untuk MM-nya dan ternyata kita harus ikutan juga menyusul ke base. Ketika hidup lagi damai-damainya, ternyata tim aku udah wipe out aja. Tinggal aku seorang ya di sini tinggal defense. Entah kenapa mereka semua malah war dan mati satu persatu. Dan kita coba untuk kill MM-nya dan di sini teman-temanku udah mulai pada hidup. Kita coba untuk epic comeback ya. Ini tiba-tiba aja hampir aja kita kalah ya. Padahal kondisinya tadi kita udah menang gold banyak. Kita coba kembaliin keadaan dan kita juga harus hati-hati ya. Sepertinya ini sih harusnya kita bisa dapet Lord ya. Kita bakal cobain untuk dapetin Lordnya biar kita bisa membalikan keadaan lagi. BTW nggak kerasa udah menit 12 dan kita baru aja dapat Lord. Ini buat gameplaynya makin lancar aja ya. Buat main ini asik banget S20 Plus ternyata. Kita bisa push rank ini kalau pakai HP kayak gini. Gameplaynya nyaman banget. HP-nya juga tergolong hangat-hangat aja ya, nggak yang terlalu panas. Kita montekin. Akhirnya setelah 15 menit bermain game Mobile Legends, akhirnya kita memenangkan satu pertandingan bersama teman-teman yang solid banget untuk gameplaynya. Lanjut kita bakalan lihat gameplay aku main game dari Garena, yaitu Free Fire Max. Salah satu game Battle Royale yang menurut aku ini lagi asik-asiknya karena lagi kolaborasi dengan Naruto. Khususnya ini Itachi ya, Uchiha Itachi. Kok lama banget ini loading screennya, nggak kayak Mobile Legends tadi ya. Ini rada lemot sedikit, padahal ini harusnya game yang lebih ringan. Di sini kita lihat untuk setelan grafisnya, tentu aja ini bisa di setel ke grafis maksimalnya, yaitu max ya. Untuk setelan grafisnya dan semuanya ini udah di setel rata kanan. Dan langsung aja kita gaskan buat main ya. Dan di sini saya sedikit intip untuk baterainya sekarang sisa 30%. Kita langsung aja cus buat main ya. Kita beli senjata dan juga sedikit emot-emot ini ya. Teman-teman kita lagi emot-emot, kita ikutan saja. Di sini untuk game Free Fire Max emang lagi seru-serunya ya, karena lagi kolaborasi dengan Naruto. Apalagi saya juga suka dengan anime Naruto, jadi saya seneng ya. Di sini untuk main, walaupun beberapa kali saya main ini tusun semua ya. Karena ini adaptasi dari kemarin itu nyobain iPhone 12 mini dan sekarang tiba-tiba ke Samsung S20 Plus. Jadi untuk ukuran layarnya ini rada besar, sedangkan kemarin itu rada kecil. Jadi buat main itu gameplaynya susah banget buat kontrolnya. Jadi harus custom HUD lagi ya. Jadi rada susah emang kalau kita tiba-tiba loncat dari HP kecil ke HP yang besar. Di sini sih kalau dari segi gameplaynya menurut aku pribadi ini nggak ada lagging juga. Kayak bermain game Mobile Legends tadi ya, bisa dimainkan dengan sangat lancar. Bisa dilihat dari pergerakan karakternya yang nggak begitu kaku ya, jadi masih bisa dimainkan dengan cukup playable. Kalau teman-teman pecinta game FPS mungkin seperti PUBG, HP ini juga masih bisa dimainkan banget. Yang penting punya fan cooler atau pendingin biar HP ini tuh nggak kepanasan ya. Karena untuk gameplay seperti game PUBG itu menit durasinya cukup panjang ya.
Kalau game FF ini sih paling 10 menit aja udah kelar. Dan sekarang ini kita udah main sekitar 20 menitan. Untuk baterainya ini udah berkurang 10% aja ya. Memang kalau buat Samsung Galaxy S20 Plus ini, buat bermain game rata-rata baterainya itu bisa dari 100 ke 20%-an itu sekitar 3-4 jam udah habis baterai ya buat push gaming. Tapi ini wajib banget ya pakai jaringan WiFi. Kalau data seluler kayaknya sih lebih boros lagi. Jadi membeli Samsung Galaxy S20 Plus buat bermain game ini masih lancar jaya ya untuk sekedar game Free Fire Max ataupun game Mobile Legends. Dan sekelasnya ya yang kira-kira ukuran giganya belum terlalu besar seperti Genshin Impact. Mungkin Genshin Impact juga masih bisa. Ya yang penting settingannya jangan terlalu maksa rata kanan. Kalau bisa lagi harusnya ini beli fan cooler atau pendingin. Biasanya untuk performanya bisa lebih dapat ya, lebih maksimal. Kalau saya pribadi ngakalinya pakai jaringan WiFi biar HP-nya lebih adem. Kalau maksa pakai data seluler biasanya bakalan lebih panas ya untuk device-nya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen gaming pakai HP mantan flagship satu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Assalamualaikum, bye-bye.